Hai, saya Dorin Kartikawangi, akademisi dan juga praktisi bidang komunikasi. Tentang komunikasi, apa yang sebenarnya kita ketahui atau kita pahami tentang komunikasi? Beberapa orang beranggapan bahwa komunikasi adalah keterampilan. Ada juga yang mengatakan sebagai bidang ilmu atau divisi serta profesi dalam pengembangan karir. Nah, dari maknanya saja komunikasi bisa kita lihat ada banyak sekali definisi, antara lain yang paling mudah adalah proses penyampaian pesan dari satu orang ke orang lain dengan tujuan tertentu melalui saluran tertentu dan tentu saja dengan harapan ada feedback tertentu. Dalam perkembangannya tidak hanya itu, tapi juga mempertimbangkan adanya gangguan atau noise serta perkembangan lingkungan yang begitu pesat, khususnya saat ini terkait dengan digital communications. Di samping itu, kita juga melihat bahwa di dalam peta komunikasi, kita melihat bahwa komunikasi ini saling bersinggungan antara ilmu, kemudian divisi dalam organisasi dan profesi, serta dalam skills. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat di dalam peta yang saya bagikan ini. Nah, sebagai sebuah ilmu, komunikasi mempunyai perjalanan aksiologi, ontologi, dan epistemologinya. Dia juga memiliki perspektif dan paradigma serta tradisi, dan kajian-kajiannya mencakup level komunikasi seperti intrapersonal communications, interpersonal communications, group and organizational communications, serta komunikasi massa. Tapi tentu saja tidak lepas dari itu ada cross-cultural communications dan juga digital communications. Perkembangan ilmu ini tidak berhenti begitu saja, tapi justru dengan adanya perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan yang kita hadapi, ilmu ini juga semakin berkembang. Kajian-kajiannya juga semakin beragam dengan metodologi yang beragam pula. Selanjutnya tentang divisi. Nah, organisasi atau perusahaan semakin menyadari bahwa komunikasi berperan penting di dalam keberlanjutan perusahaan. Karenanya sekarang semakin banyak divisi tersendiri yang khusus memikirkan tentang strategi komunikasi organisasi, baik kepada stakeholders internal maupun stakeholders eksternal. Untuk melengkapinya, tentu dibutuhkan mereka-mereka yang memang memiliki kompetensi di bidang komunikasi tersebut sesuai dengan divisi dan job desk-nya. Karena itulah, maka profesi komunikasi juga berkembang dan karir komunikasi bisa sampai pada level CEO dan BOD juga. Memang betul tergantung pada perusahaannya, apakah perusahaan tersebut multinasional, regional, nasional, dan bahkan untuk perusahaan-perusahaan atau organisasi yang kecil sekalipun, sudah banyak yang menyadari pentingnya komunikasi ini. Tidak hanya perusahaan swasta, bahkan juga instansi pemerintah dan NGO. Nah, untuk bisa berkarir tentu membutuhkan kemampuan konseptual dan juga strategic thinking yang tidak lepas perlu dukungan dengan keterampilan. Nah, disinilah keterampilan komunikasi berperan, melengkapi kompetensi sumber daya manusia di bidang komunikasi.
Selamat datang di channel YouTube Dunia Komunikasi. Anda akan dapat mengakses secara free semua materi bidang komunikasi yang tersedia. Bahkan juga Anda bisa mengakses mini courses yang disediakan dan mengeksplor sesuai dengan kebutuhan Anda semua. Saya Doreen Kartikawangi, sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya.